Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini hari Kamis, tanggal 17 September 2020. Dalam perayaan Ekaristi harian, Injil diambil dari Injil Lukas, bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Di sana dikisahkan Yesus diundang oleh seorang Farisi bernama Simon. Di tengah perjamuan makan, kemudian ada perempuan masuk, kemudian dia bersimpuh di kaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dan mengusapnya dengan rambutnya. Kisah yang begitu menarik. Kemudian karena Yesus memahami apa yang dipikirkan oleh si tuan rumah, si Simon, kemudian Yesus memberi gambaran akan adanya pengampunan kepada mereka yang bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, kemarin saya berbicara mengenai dua jalan pertobatan. Jalan radikal yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis, atau jalan dari hati ke hati yang ditawarkan oleh Yesus. Pertobatan yang ditawarkan oleh Yesus biasanya dialami oleh orang-orang yang tersentuh secara personal. Dan ini memang yang menjadi jalan yang dipakai oleh Yesus. Jalan personal. Yesus masuk ke dalam setiap hati, terlebih hati para pendosa. Dan hari ini kita membaca dalam Injil gambaran perempuan. Dalam Injil Lukas, perempuan ini tidak diberi nama. Namun kemudian dalam penafsiran ada yang mengatakan bahwa dia adalah Maria Magdalena. Tetapi tidak jelas juga apakah benar dia Maria Magdalena. Tapi baiklah kita berpegang kepada Injil hari ini. Perempuan ini tidak diberi nama. Perempuan ini tidak diberi nama tentu juga punya maksud. Artinya kita bisa menjadi perempuan itu. Perempuan itu bisa menjadi siapa saja karena tidak ada namanya. Bisa jadi saya, bisa jadi juga Anda yang datang kepada Yesus, membawa seluruh beban dosa, bersimpuh di kaki Yesus, menangis
dan mengusap air mata itu dengan rambut. Saudari dan saudara terkasih, ada perjalanan iman yang bisa kita garis bawahi dari Injil hari ini. Perjalanan dari kedosaan sampai kemudian kepada pujian. Perempuan itu gambaran orang berdosa. Kita semua hidup di dalam dosa, dalam kedosaan kita. Lalu ada perjalanan, ada pergerakan. Pergerakan ini pertama-tama kita sebut pertobatan. Harus bertobat. Perempuan itu menyadari kedosaannya, maka dia datang kepada Yesus, maka dia bersimpuh di kaki Yesus. Karena dia menyadari kehinaan dirinya. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan diri kita. Kalau kita menyadari kedosaan kita dan kita mau dibersihkan, pertama-tama kita mesti datang bertobat, datang bersimpuh di kaki Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang memberi pengampunan. Semakin besar seseorang dosanya, semakin besar pula rasa terima kasihnya ketika dia diampuni. Itu gambaran yang dipakai oleh Yesus ketika Simon, si tuan rumah itu menggerutu dalam hatinya. Kok guru ini mau kakinya disentuh-sentuh oleh perempuan berdosa? Lalu Yesus bercerita mengenai dua orang yang memiliki hutang, satu hutangnya besar sekali, yang satu kecil saja. Ketika dua-duanya diampuni, dibebaskan hutangnya, tentu yang hutangnya besar ini rasa terima kasihnya begitu besar. Untuk menceritakan bagaimana perempuan itu yang merasa telah diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, diampuni, maka dia mengungkapkan terima kasihnya dengan luar biasa. Saudari dan saudara terkasih, masih banyak di antara kita yang kurang memahami ini. Kurang memahami kuasa Allah dalam memberi ampun. Kurang memahami bagaimana rasanya menjadi pribadi yang diampuni. Ada sebagian orang merasa, aduh, aku ini orang berdosa. Aduh, aku ini tidak pantas datang kepada Yesus. Saudari dan saudara terkasih, ini yang keliru, ini yang salah, ini adalah bujukan setan. Kenapa? Tidak ada dosa yang begitu besar bagi Allah. Sebesar apapun dosa itu, ketika datang kepada Allah, ketika kita datang bersimpuh di kaki Yesus, itu seperti batu yang masuk ke samudera, tenggelam begitu saja. Maka Injil hari ini sebuah ajakan. Kalau kita merasa diri kita sebagai pendosa, sebesar apapun dosa kita, mari kita datang kepada Yesus. Yesus telah datang, telah rela mati disalib demi kita. Sekarang kita datang bersimpuh di kakinya. Gereja memberi kita kesempatan, sakramen pengampunan dosa. Kita bisa bertanya, kapan terakhir kali kita mengaku dosa? Mungkin kita berkata, oh, aku sudah menyesal kok. Aku sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyesal, aku telah berbuat dosa, ampuni aku ya Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Perempuan dalam Injil hari ini memberi kita teladan. Dia datang, dia mengorbankan waktu, menyediakan waktu, juga tidak malu dilihat banyak orang bahwa dia datang mengaku dosa. Ada banyak orang tidak mau mengaku dosa karena malu. Malu dosanya diketahui bahkan oleh pastornya. Maka
dia tidak datang mengaku dosa. Dengan alasan sudah mengaku dosa langsung kepada Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, saya tadi mengatakan ini salah satu bujukan roh jahat. Agar kita tidak datang untuk mengaku dosa, agar kita tidak bertobat. Mari kita luangkan waktu. Mungkin situasi sekarang sedang sulit karena kasus COVID ini, sehingga kita terkendala. Namun, bolehlah kita tulis dalam agenda kita, sewaktu-waktu gereja dibuka, sewaktu-waktu kita bisa datang ke gereja, hal pertama yang boleh kita lakukan adalah datang, ikut perayaan Ekaristi, dan jangan lupa mengaku dosa. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.